Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Tadi pagi sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar lagi dengan materi jamur. Jadi sebelum itu silahkan ketua kelas pimpin dulu doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena sudah berdoa, Ibu cek kehadiran dulu ya. Nanti yang namanya dipanggil angkat tangannya. Paham? Paham. Yang pertama, Ade. Adli. Afifa. Aisyah. Ajisa. Sakit. Izin. Sakit atau izin? Ya sudah, nggak apa-apa. Alicia. Amelia. Ayu. Clarin. Derby. Desi. Fadila. Fatih. Irsyad. Kaila. Keisha. Izin keluar ya. Kevin. Melody izin. Al-Hafizi. Alzio. Bintang. Alpa. Ikhlasul. Khalil. Hadir. Sakit. Maxi. Yusuf. Naila. Nirwana. Panji. Kaisha. Raja. Regina. Rehan. Rike. Vera. Zakia. Zizi. Jadi yang tidak hadir itu ada 6 orang yang tidak ada di kelas ini ya. Ya baik. Nah kita masuk nih ke pembelajaran kita yaitu bunyi atau jamur. Nah sebelum itu Ibu ada video dulu untuk anak-anak tonton.
Nah, dari video ini ada yang bisa mengaitkannya apa hubungan video ini dengan pembelajaran kita? Iya, karena jamurnya tumbuh di tempe atau di kacang kedelai. Setelah tumbuh jamur baru dinamakan dengan tempe. Ya, betul. Jadi, kita hari ini akan belajar mengenai jamur. Nah, ada yang tahu apa itu jamur? Satu orang bacanya. Ya, silakan, Adli. Ya, baca aja yang di atas. Jamur adalah organisme Triotik, ya. yang termasuk dalam kerajaan Fungi. Ya. ditandai dengan karakteristik seperti tidak memiliki klorofil dan memperoleh nutrisi dengan cara mengurai bahan organik atau hidup secara simbiotik dengan organisme lain. Nah, jadi fungi atau jamur itu ternyata tidak masuk ke kingdom plantae atau tumbuh-tumbuhan. Padahal dia juga tumbuh-tumbuhan kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tentu harus ditanyakan mengapa dia punya kingdom sendiri, yaitu kingdom fungi. Nah, alasannya karena ternyata jamur atau fungi ini belum mempunyai organ daun dan akar sejati. Artinya apa? Artinya dia itu tidak memiliki klorofil. Nah, klorofil itu kan untuk fotosintesis. Fotosintesis artinya menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan jamur sifatnya itu heterotrof atau menguraikan, dia mendapat makanan dengan cara menguraikan sisa organik dari lingkungannya. Nah, dia itu biasanya hidupnya itu simbiotik dengan organisme lain. Nah, biasanya kalau karena dia tadi kan kata ibu belum punya akar sejati, belum punya daun sejati, tapi dia ada yang namanya hifa. Nah, hifa itu bagian seperti akarnya, tapi dia itu belum sempurna, namanya hifa. Nah, untuk lebih jelasnya itu ibu ini ada gambarnya. Nah, ini. Nah, kita akan bahas dulu ciri-ciri jamur itu secara keseluruhan atau secara umum. Jadi belum ke detail setiap jenis-jenis jamur. Nah, yang pertama katanya kelompoknya itu termasuk ke organisme eukariota karena sel-selnya sudah memiliki membran inti. Jadi selnya itu sudah ada inti sel. Nah, mungkin kalian belum memahami secara banyak mengenai apa itu organel-organel sel. Jadi kita bahas secara singkat saja. Selanjutnya itu jamur merupakan organisme bersel banyak. Contohnya itu yang bersel banyak ada jamur merang. Terus apalagi yang pernah kalian makan? Yang jamur bersel banyak itu yang bisa dilihat. Iya, jamur enoki. Terus jamur apa lagi? Jamur tiram, jamur kancing, jamur shimeji. Itu kan yang ibaratnya tubuhnya itu kan besar, bisa dilihat secara langsung. Nah, kalau dia jamur yang memiliki sel tunggal itu yang kecil, harus dilihat menggunakan mikroskop. Contohnya itu ragi. Nah, ragi itu kita spesifikkan itu ragi tempe tadi. Itu jamur Rhizopus oligosporus namanya. Nah, selanjutnya memiliki hifa yang bersekat dan tidak bersekat. Nah, kalau dia di sini namanya bersepta, sama saja. Jamur bersepta, jamur bersekat itu sama. Nah, maksudnya bersekat di sini kan ada nukleus.
Nah, jadi setiap nukleus antar nukleus itu ada dinding-dindingnya pada hifanya atau ini bagian ini. Nah, bagian alat penempel bakteri ke substratnya itu hifa namanya. Kalau tumbuhan namanya akar. Nah, kalau ini hifa. Jadi dia kalau bersepta ada jarak-jaraknya, ada yang memisahkan dinding-dinding. Nah, kalau dia senositik, kalau di sini senositik namanya. Lebih mudah lagi kita ingatnya itu tidak bersekat. Artinya dia polos aja, tapi tetap inti selnya terpisah-pisah. Nah, kalau dia Haustoria, nah kalau Haustoria beda lagi. Dia itu biasanya pada jamur yang sifatnya parasit. Karena contoh jamur parasit apa? Kalau yang di manusia apa? Jamur apa? Jamur panu. Ada yang pernah lihat jamur panu? Ada itu di iklan TV kan, biasanya ada jamur panu. Nah, dia itu hifanya itu Haustoria karena dia itu harus menempel kuat pada substratnya. Selanjutnya, ini ada bentuk jamur mirip dengan tumbuhan, tetapi belum memiliki daun dan akar sejati. Nah, contoh ini, apakah ada daunnya? Apakah ada akarnya? Belum ada kan? Tapi dia ada tudung jamur. Nah, selanjutnya itu organisme heterotrop. Nah, jamur itu adalah organisme heterotrop. Karena dia tadi belum ada klorofil atau zat hijau daun untuk fotosintesis, maka dia itu hanya menguraikan zat-zat organik yang di lingkungannya. Contohnya, kalian pernah melihat ada pohon tumbang, terus pohonnya kelapuk, ada jamurnya. Nah, itu proses penguraian dari jamur. Selanjutnya itu reproduksinya dilakukan secara seksual dan aseksual. Biasanya alat reproduksinya itu berupa spora. Ini, nah perbedaan antara jamur ini bersel banyak, ini sel banyak. Ini sel tunggal atau sel satu. Nah, jadi kalau dia sel tunggal, dia itu sifat kecil sekali. Tidak bisa dilihat secara mata telanjang. Harus dilihat menggunakan alat bantu. Contohnya itu ada mikroskop. Jadi, kalau di mikroskop, jamur yang ada di tempe itu seperti ini bentuknya. Dia ada hifa tiroid. Hifa tiroid ini adalah hifa atau bagian akarnya yang masuk ke dalam substratnya. Kalau dia stolon, dia berada di permukaan substratnya. Nah, ini ada spora. Spora itu ada seperti debu-debu warna putih, kecil, itu tidak nampak juga. Nah, itu adalah alat reproduksinya. Di mana spora dihasilkan? Di spora ngiofor namanya. Nah, setelah itu untuk yang sel banyak. Kalau sel banyak, ini bisa kita lihat secara langsung. Yang pernah kalian makan itu jamur apa? Pernah? Enoki. Nah, contohnya enoki. Itu bersel banyak, kan besar, bisa kalian pegang, bisa kalian lihat secara langsung kan bagian-bagiannya. Nah, kalau jamur sel banyak itu ada tudung. Yang paling kalian ingat intinya aja, ada tangkai. Setelah itu ini ada hifanya. Dan ini ada cincinnya. Nah, kalau untuk fungsi-fungsinya nanti di slide selanjutnya. Nggak ada penghapus kalian? Nah, selanjutnya ini adalah klasifikasi jamur. Nah, klasifikasi jamur itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai zigomikota. Yang pertama itu zigomikota. Nah, zigomikota ini biasanya jamurnya itu hifanya tidak bersekat sehingga disebut hifa senositik. Yang tidak bersekat tadi yang polosan tadi.
Nah, dia itu reproduksinya seksualnya membentuk zigospora dan aseksualnya itu membentuk spora di sporangium. Anggotanya ini kebanyakan jamur terestrial yang hidup saprofit di tanah, pada tanaman, dan jasad hewan yang sudah membusuk. Contohnya apa? Rhizopus, Oligosporus. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan tadi. Untuk reproduksinya ada, bisa dilihat. Bisa lihat nggak yang di belakang gambar reproduksinya? Bisa. Jadi reproduksinya itu dimulai dengan yang pertama adanya dua hipa yang berbeda. Nah, ini ada hipa positif dan hipa negatif. Nah, setelah itu terjadilah ujung hipa ini melebur. Jadi dia melebur, menyatu dia. Terbentuklah yang namanya zigospora. Zigosporangium yang muda. Zigosporangium apa? Tempat pembuatan sporanya. Nah, setelah itu dia itu mengalami plasmogami sehingga nantinya inti-inti, kan tadi ada inti selnya yang ungu-ungu tadi kan. Nah, inti-intinya itu bergabung membentuk zigospora. Zigospora apa tadi? Zigospora alat reproduksinya. Nah, setelah dia terbentuk zigospora yang ini, selanjutnya dia mengalami karyogami. Nah, karyogami ini intinya tadi, inti selnya menjadi dua. Setelah itu dia mengalami meiosis, menjadi membelah lagi. Setelah dia sesuai dengan lingkungannya, maka akan dilepaskannya sporanya ke lingkungan sehingga jadilah jamur yang baru atau jamur muda. Nah, kalau ini yang seksual, kalau yang aseksual itu berawal dari contoh Rhizopus misalnya. Rhizopusnya itu tumbuh. Setelah ini kita anggap Rhizopus. Ini setelah Rhizopus itu tumbuh, ujung hipasporangiumnya itu dihasilkan spora aseksual. Nah, ini setelah spora aseksualnya terbentuk, maka dia akan pecah seperti yang ini tadi. Akan pecah, setelah pecah balik lagi dia mutar, jadi dia akan menghasilkan individu baru atau jamur yang muda untuk generasi selanjutnya. Jadi satu jamur itu bisa menghasilkan banyak spora dan sehingga banyak juga anakannya. Dan yang kedua itu ada Ascomycota. Nah, kalau divisi Ascomycota ini merupakan divisi terbesar dari Kingdom Fungi. Anggotanya itu lebih kurang 50.000 spesies jamur. Jadi sangat banyak, 50.000. Sebanyak apa kalau kita kumpulkan kan jenis-jenisnya? Nah, itu sangat banyak. Contoh biasanya dia itu hipanya bersekat. Dan juga ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Sama seperti yang tadi, ada yang bisa dilihat secara langsung, ada yang harus menggunakan mikroskop. Terus dia bisa juga membentuk spora seksual yang disebut ascospora di dalam ascus. Nah, kalau tadi sporangium tempat pembuatannya, kalau ini adalah ascus. Nah, secara aseksualnya dengan membentuk conidiospora atau conidia. Biasanya conidia itu untuk sel yang banyak. Kalau selnya tunggal itu namanya conidium. Nah, contohnya Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap. Ini contoh Aspergillus wenti. Jadi kecap itu kan difermentasi. Nah, ragi untuk fermentasinya itu adalah ini Aspergillus wenti. Nah, karena dia tunggal, maka dia alat reproduksinya itu
diospora dibentuk di konidium. Paham yang ini? Nah, selanjutnya ada dari divisi Basidiomycota. Nah, biasanya Basidiomycota ini memiliki anggota lebih kurang 25.000 jenis spesies jamur. Jadi lebih sedikit daripada Ascomycota. Ya, daripada Ascomycota tadi. Nah, reproduksinya ini bisa juga secara seksual dengan cara konjugasi membentuk Basidiospora. Kalau dia reproduksi aseksual itu jarang terjadi. Jika ada, umumnya dengan cara membentuk konidia, sama dengan asko tadi. Nah, dia itu mampu membentuk tubuh yang makroskopis sehingga sangat mudah dilihat. Artinya kebanyakan dari Basidiomycota ini tubuhnya bisa dilihat secara langsung atau selnya banyak. Contohnya ini. Ada yang di belakang itu jamur tiram, jamur kuping, dan lain sebagainya. Banyak. Jadi struktur tubuhnya mudah dilihat itu karena ukurannya besar. Jadi kalau struktur tubuhnya itu terdiri dari tudung. Ini yang bagian ini. Nah, ini tudung. Nah, kalau biasanya, kalau di sini bilah namanya. Nah, biasanya namanya itu lamela. Ada juga yang namanya gills. Itu sama. Cuman penyebutannya aja yang berbeda. Nah, kalau selanjutnya itu ada tangkai tubuh buah. Nah, tangkainya itu yang bagian seperti batang ini, itu tangkai tubuh buah, bukan batang namanya. Selanjutnya ada cincin. Nah, cincin itu biasanya berupa tonjolan yang berada di atas tangkai buah. Dan rata-rata jamur itu banyak juga yang ada cincinnya, tapi ada juga yang tidak punya cincin. Contohnya itu jamur tiram. Jamur tiram nggak ada cincinnya. Selanjutnya itu dari divisi Deuteromycota. Nah, kalau jamur ini biasanya anggotanya itu hanya 25.000 kurang lebih spesies jamurnya. Sama seperti Zygomycota, sama seperti Basidiomycota, hanya kurang lebih 25.000. Nah, sebagian besar itu merugikan karena sifatnya parasit, dapat menimbulkan penyakit baik pada manusia, hewan, dan lain-lain. Contohnya itu yang paling sederhana apa? Tadi jamur apa yang pada manusia? Panu, betul. Itu sifatnya parasit karena dia itu merugikan manusia. Nah, itu ada. Jadi dia itu dari spesies Trichopiton. Dari jamur panu itu masuk ke spesies Trichopiton. Nah, kalau yang di sini ada, ini dia nempelnya di pohon. Ini batang pohon. Nah, ini jamur ini ya nempel di pohon. Tapi dia ini tidak merugikan. Ini namanya lichen. Nah, jadi lichen ini tidak merugikan karena dia itu sebagai indikator kalau tanaman. Nah, itu di pohon yang di luar ada putih-putih, itu lichen namanya. Itu indikator untuk melihat apakah udara di sekitar lichen atau sekitar pohon yang ditumbuhi lichen itu masih bagus atau tidak. Kalau sudah tidak ada lichennya lagi di tumbuhan, maka kemungkinan udaranya sudah tidak bagus. Tapi kalau kalian di hutan itu banyak sekali kan jenis jamur-jamur itu kan. Nah, itu biasanya karena ya namanya hutan, masih rimba itu kan, masih banyak oksigen yang dihasilkan dan penyerapan karbon oksidanya juga bagus kan, karena tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis. Paham yang ini? Nah, kalau tadi sudah klasifikasi, maka kita masuk ke selanjutnya itu peran jamur. Itu harus mendapatkan income kalau dari ekonomis. Juga kalau yang buat tempe, itu kan peranan jamur juga. Nah, itu menggunakan Rhizopus oligosporus. Kalau pembuatan oncom, ada yang tahu oncom? Tahu.
Ya, pernah makan oncom? Pernah. Jadi oncom itu, kalau oncom pembuatannya masih dari jenis Rhizopus, tapi dia stolonifer jenisnya. Sama-sama Rhizopus tapi. Kalau untuk apalagi keju. Nah, penicillium. Itu biasanya jamur penicillium kalau untuk rasa asinnya keju itu. Jadi keju itu dari apa kalian tahu? Ya, dari susu, betul. Keju itu dari susu, dari fermentasi susu. Nah, juga ada banyak sekali. Nah, kecap ada juga Aspergillus wenti, juga sama. Dia itu sifatnya jamur itu digunakan untuk hal-hal seperti itu dari fermentasi. Nah, kalau peran medis itu ada banyak sekali fungsinya. Itu sebagai bisa orang untuk membuat antibiotik. Antibiotik contohnya itu Penicillium chrysogenum. Nah, ada juga yang bakteri, jamur yang digunakan di kehidupan sehari-hari atau biasanya orang Cina lah, yang biasa kita lihat di pohon-pohon itu ada jamur lingzi. Pernah lihat jamur lingzi? Tahu bentuk jamur lingzi gimana? Ini jamur lingzi. Yang warna oranye-oranye di pohon itu jamur lingzi. Kalau orang Cina itu biasanya untuk pengobatan kanker. Tapi nggak tahu kalau yang kita. Mungkin sudah ada yang memanfaatkan lingzi. Jadi lingzi ini biasanya di pohon-pohon. Tapi ada juga yang sama, hampir sama bentuknya dengan lingzi. Itu jamur tupai, sama oranye juga. Jadi jangan sampai salah. Nah, dalam pengembangan iptek juga ada ternyata. Jadi dalam pengembangan ilmu teknologi, jamur itu sudah digunakan sebagai program reboisiasi. Terus karena jamurnya itu bersimbiosis dengan akar tumbuhan dalam bentuk mikoriza. Dalam bentuk mikoriza itu untuk biasanya keberhasilan reboisasi karena dia itu menyuburkan tanah dan mengatasi kekeringan. Juga kan biasanya akarnya busuk itu kan, tanaman itu sering. Jadi dia bisa mencegah atau menahan patogen akarnya. Itu penjelasan dari Ibu. Ada yang ditanyakan mengenai materi tadi? Tidak ada, sudah paham semua? Iya, karena materinya ini kan seperti bercerita dan ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin lebih paham. Jadi setelah Ibu menjelaskan materi ini, Ibu ada LKPD. Nah, nanti LKPD-nya kalian buat kelompok. Kalian kan yang hadir 30 orang. Jadi buat kelompok itu 6 kelompok isinya 5 orang. Jadi pas 5 orang 5 orang. Paham? Paham. Jadi Ibu hitung setiap kelompok itu mengambil satu pertanyaan. Contoh kelompok 1 Zio dan teman-teman itu nomor 1. Kelompok 2 belakangnya Zio itu ngambil yang nomor 2 dan begitu juga seterusnya. Jadi satu kelompok hanya satu pertanyaan. Nanti setelah itu kalian diskusikan lalu dipresentasikan ke depan. Yang presentasi cukup 1 orang saja. Paham? Paham. Silahkan dikerjakan. Cut dulu. Dah, siapa yang mau nanya tadi? Ya, silakan. Satu kelompok 1 orang yang nulis.
Iya, satu. Kertas lembar aja. Apa tadi Zio? Untuk metodenya apa? Kertas lembar lalu. Kertas lembar aja. Iya. Kertas lembar. Ada lagi? Jangan ribut ya, kondusif ya. Ya. Iya. Kenapa? Kelompok 3, bagaimana cara reproduksi jamur zigomikota? Ya. Ya. Terserah kalian, semampu kalian. Ya, yang bisa diomong. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Silakan kerjakan. Dua jadi satu. Bagaimana cara reproduksi jamur zigomikota? Kenapa, Adli? Reproduksi iya. Bagaimana cara reproduksi? Ya, ya. Nah, ini ada mic. Dwi Dinata. Maju lagi sayang. Kuliah di Bandung. Ada mic ini. Kan banyak. Dia nampak. Kita kacamata. Ya Allah. Gambarnya mana yang nulis? Berikutnya gambarnya. Kacamata. Ini amat ya. Mana yang kalian? Selesai? Ya bagus. Ini kelompok 1, gercep juga, paling gercep. Jamur. Kalian sudah? Lagi bahas jamur, Bu. Jamur yang hangat. Iya. Jamur membedakan jamur yang ada di tubuh, yang bisa kita lihat di tumbuhan, sama yang tidak kita lihat. Ya, ya. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan tugasnya? Ya. Ya, kepada kelompok 1 silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Apa yang dimaksud dengan fungi? Fungi atau jamur adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat membuat sendiri atau bersifat meteorotik. Apa lucu? Heterotrof. Atau bersifat heterotrof. Mereka mendapatkan makanan dengan menggunakan bahan organik dari makhluk hidup lain, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Sudah, Bu? Sekian jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu kelompok 2, silakan maju. Satu. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri fungi. Yang pertama, ciri-ciri fungi bersifat eukariotik atau organisme eukariotik, selnya memiliki membran inti yang membungkus materi genetiknya serta organel bermembran lainnya seperti mitokondria. 2. Fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Mereka bersifat heterotrof, mendapat nutrisi dengan menyerap zat organik dari lingkungan sekitarnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, pada contoh di pohon yang sudah tumbang akan banyak tumbuh jamur-jamur. Kemudian fungi dapat berupa organisme sel tunggal seperti hamir atau multiseluler yang membentuk tubuh berupa benang-benang hifar seperti contohnya tempe. Kemudian menghasilkan spora. Fungi menghasilkan spora spora adalah bagian penting dari siklus hidup fungi, berfungsi untuk penyebaran dan perkecambahan ke lingkungan baru ketika kondisi mendukung. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah reproduksi seksual dan aseksual. Contoh reproduksi aseksual yaitu melalui pembentukan kuncup atau spora aseksual, dan seksual dengan cara fusi gamet atau pembentukan spora seksual. Itu saja hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju. Mana kelompok 3 dan teman-teman, silakan maju. Kasih jalan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana cara reproduksi jamur zygomicota? Jamur zygomicota dibagi menjadi 2, yaitu 1. Reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. 1. Reproduksi aseksual. A. Ujung hifa membentuk sporangium atau kantung spora. B. Di dalam sporangium terbentuk banyak sporangiospora atau spora hiploid. C. Sporangium pecah, spora terbesar oleh angin. D. Spora yang jatuh di tempat sesuai akan tumbuh menjadi hifa baru. Contoh, jamur roti membentuk bulatan hitam kecil di atas tangkai. 2. Reproduksi seksual. A. Dua hifa dari individu berbeda jenis kelamin, plus dan minus saling mendekat. B. Ujung hifa melebur membentuk zygosporangium. C. Zygospora atau spora berdinding tebal tahan lama. D. Zygospora akan dorman sampai kondisi lingkungan cocok. E. Saat kondisi mendukung, zygospora berkecambah.
tumbuh menjadi hifa baru. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Bila topik wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 silakan maju. Ya silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jawaban dari kami. Ya. Apa saja manfaat dari jamur zygomycota? Manfaat jamur zygomycota sebagai pengurai atau dekomposer, membantu menguraikan sisa-sisa organisme mati seperti buah, roti, dan bahan organik lainnya. 2. Dalam industri makanan, beberapa spesies seperti Rhizopus oligosporus digunakan dalam pembuatan tempe. 3. Dalam bidang bioteknologi, beberapa zygomycota juga digunakan untuk menghasilkan enzim amilase dan protease. 4. Dalam bidang kesehatan atau farmasi, beberapa spesies menghasilkan zat antibiotik yang dapat dimanfaatkan untuk melawan bakteri. 5. Sebagai bahan penelitian ilmiah, struktur dan siklus hidupnya sering digunakan dalam penelitian biologi dan mikologi untuk memahami reproduksi dan pertumbuhan jamur. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Silakan maju. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya, apa perbedaan antara hifa bersekat dan tidak bersekat, dan jelaskan. Jawabannya, hifa bersekat memiliki dinding atau sekat atau septa yang memisahkan setiap su dalam satu filamen hifa. Septa berfungsi sebagai pembatas sel, memungkinkan pembatasan kerusakan pada area tertentu jika hifa terluka, dan menjaga agar satu sel tidak terlalu banyak inti. Contohnya ditemukan pada jamur Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Hifa tidak bersekat, tidak memiliki septa. Dinding sel hanya ada di ujung filamen, sedangkan bagian dalamnya adalah satu sel besar yang berisi banyak inti atau multi-inti. Fungsi memungkinkan aliran sitoplasma dan banyak organel di antara bagian-bagian hifa tanpa hambatan, yang mendukung pertumbuhan cepat. Contohnya ditemukan pada jamur golongan Zygomycota. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir silakan maju. Tidak speaker ini, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan apa kerja kami. Apa manfaat jamur Ascomycota? 1. Sebagai bahan makanan dan minuman. Ragi atau Saccharomyces atau Seleucide dari kelompok Ascomycota digunakan dalam pembuatan roti, tape, bir, dan wine karena dapat menghasilkan fermentasi alkohol. 2. Dalam bidang medis, beberapa jenis seperti Penicillium notatum menghasilkan antibiotik penicillin yang berguna untuk membunuh bakteri penyebab penyakit. 3. Meningkatkan kesuburan tanah. Ascomycota dapat hidup bersimbiosis dengan akar tanaman, misalnya
misalnya dalam bentuk mikrozi sehingga membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah. 4. Sebagai bahan penelitian bioteknologi, banyak jenis Ascomycota digunakan dalam riset genetika, enzim, dan fermentasi industri karena mudah dikembangkan biolean di laboratorium. Sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan teman-temannya di kelompoknya, mulai dari ciri-ciri umum sampai ke manfaatnya. Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran ini? Ya. Silakan. Silakan Pak, di situ aja. Sini aja. Ya. Yang saya dapat simpulkan pada Ya. yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran hari ini yaitu saya mendapatkan yang pertama itu apa arti dari fungi. Yaitu, fungi adalah organisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat membuat sendiri, bersifat heterotrof. Dan saya juga mendapatkan beberapa ciri-ciri fungi yaitu eukariotik, organisme selnya tidak memiliki membran inti yang membungkus materi genetiknya. Yang kedua, fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Yang ketiga, mereka bersifat heterotrof. Yang keempat, fungi dapat berupa organisme sel tunggal atau uniseluler. Yang kelima, menghasilkan spora. Yang keenam, reproduksi seksual dan aseksual. Ya, baik, terima kasih ya, benar ya yang dikatakan temannya. Jadi setelah kita simpulkan bahwasanya jamur itu adalah mikroorganisme eukariotik terdiri dari 4 filum dan 4 divisi. Yang pertama ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Dan juga jamur itu bisa bermanfaat dalam kehidupan Sehari-hari. Jadi setelah belajar ini bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Nah, Ternyata jamur ini sangat bermanfaat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai bioteknologi. Silakan kalian pelajari lagi materi bioteknologi untuk minggu depan. Nah, ini cukupkan dulu pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi